Selamat malam saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa malam hari ini kembali kita dapat bertemu walaupun hanya melalui YouTube, tetapi kita bisa datang di hadirat Tuhan karena Dia adalah Allah yang Maha Ada, Maha Hadir. Jadi kita akan bersama-sama siapkan hati untuk memulai kebaktian doa pada malam hari ini dengan kita berdoa teduh sejenak. Amin. Mari saudara-saudari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi lagu Besar Setiamu, yaitu dari KPPK nomor 66. Kita hanya akan menyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga saja. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal, Kau menghibur dan Kau menuntunku, kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa pada malam hari ini kami bisa datang bersama-sama di hadapan Tuhan untuk memuji nama Tuhan karena Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa di dalam segala yang Kau lakukan, ciptaanmu, pemeliharaanmu. Tuhan, kami mau mengucap syukur atas semua yang boleh kami alami di dalam kasih karunia Tuhan. Dan juga saat ini kami tidak lupa bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa kami mau mengaku dosa, kesalahan, kelemahan kami. Kami tahu bahwa Tuhan menyelidiki segala sesuatu. Engkau tahu bukan saja perbuatan kami yang terlihat dari luar, tetapi juga segala pikiran kami, isi hati kami yang tersembunyi bagi orang lain. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan, ampunilah kami kalau kami acap kali tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami masih mengikuti akan pemikiran kami sendiri, Tuhan, sehingga seringkali kami bukannya saling mengasihi, tetapi justru saling menyakiti seorang dengan yang lain. Dan oleh karena itu kami tidak dapat menghidupkan firman Tuhan
bahwa kalau kami saling mengasihi, maka orang akan tahu kami adalah murid-Mu, dan orang akan memuliakan Tuhan ketika melihat perbuatan kami yang baik. Tuhan, ampunilah kami Tuhan, jangan sampai doa kami terhalang oleh karena dosa kami, dan jangan juga sampai tangan Tuhan terasa tidak dapat menolong kami, bukan karena Engkau tidak berkuasa, tetapi karena dosalah yang menghalangi akan perbuatanmu, pertolonganmu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon Tuhan dengan darah Tuhan Yesus sekali lagi menyucikan kami, dan juga dengan Roh Kudus menerangi dan menginsafkan kami, supaya kami jangan lagi terus-menerus hidup di dalam dosa dan mengalah kepada keinginan daging kami, tetapi kami mau bersandar kepada Roh Kudus untuk mematikan kedagingan kami. Tuhan, pimpinlah seluruh kebaktian doa kami pada malam hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama menaikkan syukur. Karena sesungguhnya kalau kita mau menghitung akan berkat Tuhan, mungkin malam hari ini doa syukur kita tidak akan habis-habisnya. Oke, kita akan bersyukur pertama-tama untuk karunia keselamatan, anugerah Tuhan yang sudah boleh kita terima dengan cuma-cuma di dalam Tuhan Yesus yang telah mati karena dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita bersyukur karena kita tahu tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, kita semua adalah orang-orang yang hanya akan menuju kepada kebinasaan, hidup terus-menerus di dalam murka Allah. Kita akan berdoa mengucap syukur juga untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa beraktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan, dan juga datang menyembah Tuhan karena ada kesehatan ini. Juga mengucap syukur untuk saudara-saudari kita yang sakit, yang sudah mengalami kesembuhan. Kalau saudara tahu namanya, saudara boleh sebutkan satu persatu. Kita juga bersyukur untuk kecukupan yang Tuhan berikan kepada kita, seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam doa Bapa kami, berikan kepada kami makanan pada hari ini, ya. Dan juga kita bersyukur yang kedua untuk kesempatan kita berdoa bersama-sama pada malam hari ini melalui YouTube, ya. Kita tahu bahwa ini adalah anugerah Tuhan khusus untuk kita yang hidup pada zaman sekarang. Walaupun kita tidak bisa bertemu, bertatap muka, tetapi kita masih bisa ditolong dengan alat-alat teknologi sehingga kita bisa bertemu secara online. Kita mau mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk karunia keselamatan yang Engkau telah sediakan, rencanakan sebelum Engkau menciptakan dunia, alam semesta, dan segala isinya. Engkau begitu mengasihi kami manusia. Engkau telah menyediakan jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang telah datang, mati, dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kami yang percaya tidak lagi binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan, anugerah ini boleh kami terima dengan cuma-cuma, dan kami tahu selama kami hidup juga Tuhan terus akan memelihara, menjaga kami supaya kami makin hari makin mengalami kemuliaan dan juga makin menyerupai akan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan juga untuk kesehatan jasmani yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan pekerjaan kami hari demi hari, dan juga kami boleh terus terlibat dalam pelayanan kepada Engkau. Bahkan juga malam hari ini kami juga bisa berdoa bersama-sama, ini karena Engkau memberi kami tubuh yang sehat. Kami juga mau bersyukur untuk saudara dan saudari kami yang sakit, yang sudah Tuhan sembuhkan. Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau mengabulkan permintaan doa kami untuk saudara-saudari kami yang sakit. Kami sungguh bersyukur. Kami juga mau bersyukur untuk kecukupan dalam kehidupan kami. Baik itu adalah kebutuhan rohani kami, Tuhan memberikan kami Alkitab, Tuhan memberikan kami gereja,
saudara seiman, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa bukan kekuatan kami, tetapi hanya oleh karena pertolongan Tuhan dan tangan Tuhan yang Maha Kuasa yang terus menopang kami. Juga untuk kebutuhan jasmani, Tuhan juga cukupkan. Tuhan, kami tahu bahwa segala sesuatu ini boleh kami nikmati karena anugerah Tuhan. Tuhan yang adalah sumber dari segala sesuatu, Tuhanlah yang menyediakan bagi kami. Bahkan juga dalam masa pandemi ini kami masih boleh hidup hari demi hari tanpa kekurangan suatu apapun. Kami mau mengucap syukur. Bapa, kami juga saat ini mau bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh berdoa bersama-sama. Kami tahu bahwa ini pun bukan datang dari diri kami, tetapi Tuhanlah yang memanggil kami, Tuhanlah yang menggerakkan hati kami untuk boleh berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian saudara-saudari, kita juga mau bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi pelayanan-pelayanan di gereja kita secara khusus, baik yang di Jakarta, di Tangerang, di Purwokerto, maupun yang di Surabaya. Dan secara khusus kita mau bersyukur untuk pelaksanaan pelatihan EE, Evangelism Explosion, bagi jemaat di Pos PI Surabaya yang sudah terlaksana dengan lancar, dengan baik pada hari Senin sampai Rabu yang lalu, dan juga pada malam hari ini mereka kembali akan melanjutkan bagian yang kedua sampai dengan hari Jumat nanti. Kita bersyukur karena Tuhan menolong saudara-saudari yang ikut banyak mengalami berkat. Mereka diperlengkapi untuk bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Juga kita mau bersyukur karena hari Minggu kemarin di Jemaat Atlanta telah dilaksanakan penahbisan Pendeta Bong Juono. Pendeta Bong Juono ini dulunya juga ada di Jakarta, kemudian pernah kuliah di Bandung, lalu melanjutkan studi di Amerika, dan sekarang dia telah bukan saja menerima panggilan Tuhan untuk dididik di sekolah teologi, tetapi dia juga sudah mempersembahkan diri dan juga didukung oleh keluarganya. Ya, kita mengucap syukur bahwa Tuhan menyediakan seorang hamba Tuhan untuk jemaat Atlanta. Jadi kita bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan berkati dan juga untuk penahbisan Pendeta Juono. Bapa di dalam surga, kami juga mau bersyukur Tuhan karena Engkau yang terus-menerus memimpin perjalanan gereja kami. Kami ini hanya orang-orang yang lemah, Tuhan, tetapi dengan kuasa Tuhan, Tuhan memampukan dan Tuhan menolong kami sehingga kami dapat terus bersaksi bagi Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan, mengajarkan apa yang Tuhan perintahkan, kehendaki bagi anak-anak-Mu untuk dilakukan. Kami bersyukur untuk jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau terus-menerus memimpin pelayanan-pelayanan kami yang kami lakukan dari minggu ke minggu ya Tuhan. Tanpa kuasa dari Roh Kudus, kami tahu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bersyukur untuk pelayanan di Gereja Karunia, baik di Jakarta, Tangerang, di Purwokerto, maupun di Surabaya. Tuhan sudah pimpin minggu demi minggu, baik itu kebaktian umum, baik itu adalah pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu, untuk remaja, untuk pemuda, dewasa muda, maupun untuk kaum dewasa. Kami bersyukur ya Tuhan. Secara khusus Tuhan, Engkau telah memimpin pelaksanaan dari pelatihan EE di Pos PI Surabaya pada minggu yang lalu Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Juga semua yang mengikuti itu merasa sungguh-sungguh diberkati. Tuhan, malam hari ini kembali mereka akan meneruskan pelatihan mereka sampai hari Jumat. Kami percaya juga bahwa Tuhan akan terus memimpin dan memberkati. Tuhan, kami juga bersyukur untuk terlaksananya penahbisan Pendeta Juono di Amerika, Jemaat Amerika di Atlanta kemarin. Tuhan, kami bersyukur karena Pendeta Juono ini Tuhan pimpin terus, Tuhan perlengkapi terus, sehingga boleh
menjadi seorang hamba Tuhan yang akan menggembalakan dan melayani jemaat di Atlanta. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita berdoa untuk hal-hal yang lain, kita akan menyanyi bersama-sama, saudara-saudari, nyanyian Yesus Sobat yang Sejati dari KPPK nomor 150. Kita hanya akan menyanyikan bait pertama dulu, ya. Kita akan berdoa sekarang, doa syafaat untuk yang pertama adalah Satgas COVID dan juga tenaga medis yang terus bekerja keras untuk mengatasi, untuk mengalahkan, ya, menyudahkan pandemi COVID di Indonesia. Kita mohon Tuhan menolong, memberi mereka hikmat, kekuatan fisik juga, dan juga kesabaran untuk terus-menerus mengarahkan, membimbing, mengingatkan kepada masyarakat luas untuk menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan sendiri dan juga orang lain. Kita berdoa supaya mohon Tuhan menolong COVID ini cepat-cepat berlalu, tidak lagi datang gelombang-gelombang berikutnya. Dan kita juga mau berdoa untuk saudara-saudari yang di Hong Kong yang saat ini juga sedang tinggi-tingginya, ya, penderita Omikron dan sebagainya, juga angka yang meninggal juga banyak. Kita juga mohon Tuhan menolong, khususnya anak-anak Tuhan di sana juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Yang kedua, kita juga mau berdoa untuk kondisi perdamaian di dunia. Kita tahu bahwa dunia sekarang ini disebut sebagai satu kampung, ya, karena begitu gampang saling berhubungan satu dengan yang lain, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi kalau satu atau dua negara terlibat peperangan, bukan berarti yang lain aman-aman. Maka kita berdoa kiranya Tuhan yang menolong, baik di negara kita Indonesia tidak terjadi kerusuhan, kekacauan, juga di negara Rusia, Ukraina yang sekarang sedang tegang, ya, juga Afghanistan yang masih sangat kacau kondisinya, juga di Myanmar. Jadi kita berdoa untuk Satgas COVID dan tenaga medis dalam penanganan COVID dan juga untuk perdamaian di dunia. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, saat ini kami mau menyerahkan Satgas COVID dan juga tenaga medis seluruhnya di seluruh negara kami Indonesia, baik di kota besar dengan perlengkapan yang lebih canggih maupun di daerah-daerah terpencil, ya Tuhan, yang sangat sederhana persiapan peralatan medis. Biarlah mereka semua boleh bekerja dengan sekuat tenaga dan dengan pertolongan dari Tuhan. Tuhan, kami mohon biarlah kalau Tuhan izinkan, Tuhan kehendaki, maka pandemi ini boleh cepat berlalu dari Indonesia dengan kesadaran masyarakat luas untuk mau divaksin, mau menjaga protokol kesehatan, mau menjaga kesehatan sendiri maupun juga orang yang di sekitar. Tuhan, kiranya Engkau menolong juga
saudara-saudari kami di Hong Kong yang saat ini juga sedang tinggi penderitanya dan juga orang yang meninggal akibat COVID. Tuhan juga kasihani mereka, dan Tuhan tolong juga supaya mereka juga bisa mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Bapa, kami juga saat ini mau berdoa untuk perdamaian di seluruh dunia. Tuhan kasihanilah umat manusia yang terus-menerus saling menyerang, saling membunuh karena keegoisan, karena kecongkakan, ingin menjajah orang lain, ingin lebih berkuasa di atas orang lain. Tuhan ampunilah, biarlah perdamaian di dunia boleh dinikmati ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi di Rusia, Ukraina, juga di Afghanistan dan di Myanmar, dan juga mungkin tempat-tempat lain yang kami tidak tahu tetapi Tuhan tahu. Kasihanilah khususnya anak-anak Tuhan yang tinggal di daerah-daerah itu, biarlah mereka juga boleh mengalami perlindungan Tuhan secara khusus. Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa memang dunia ini makin hari makin kacau, tetapi kami tahu bahwa kami ada Allah yang hidup, yang menjadi tempat perlindungan kami dalam waktu kesesakan sangat terbukti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikut kita juga akan berdoa untuk pemerintah kita. Kita tahu bahwa mengatur satu negara yang begitu luas wilayahnya dengan begitu banyak sukunya, jumlahnya juga sangat besar, 200 juta lebih, itu tidak mudah ya. Jadi kita mohon Tuhan yang memberi kekuatan secara mental maupun fisik dan juga hikmat, dan biarlah pemerintah di bawah pimpinan Presiden kita Joko Widodo bisa melaksanakan amanat rakyat dengan baik, dan juga para kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, kemudian wali kota dan lurah, ya, camat, lurah, dan juga kepala desa, RW, RT, semuanya bekerja sama, dan semua memimpin bangsa kita dengan hati yang takut akan Tuhan dan dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat seluruhnya. Kita berdoa untuk pemerintah kita, dan berikut kita juga berdoa untuk ada demonstrasi dan sebagainya yang terjadi akhir-akhir ini dikarenakan kaum buruh tidak menerima akan peraturan menteri ya tentang jaminan hari tua. Kiranya dengan penjelasan-penjelasan dan juga pelaksanaan peraturan-peraturan kebijakan pemerintah yang betul-betul bukannya menyengsarakan rakyat ya, dan rakyat juga bisa mengerti, kaum buruh juga bisa mengerti, sehingga mereka tidak makin menyulitkan kondisi ekonomi di negara kita, tetapi antara pemimpin perusahaan dengan buruh ya, bahkan juga pemerintah, juga DPR di dalamnya, semuanya ikut sama-sama memikirkan yang terbaik bagi rakyat, secara khusus dalam hal ini adalah kaum buruh, sehingga mereka juga kehidupannya bisa sejahtera ya, khususnya karena dalam masa pandemi ini banyak yang mengalami PHK karena perusahaan juga tidak bisa lagi berjalan. Jadi kita mohon belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa untuk pemerintah kita dan juga untuk adanya titik temu dalam hal peraturan menteri tenaga kerja tentang jaminan hari tua ya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini juga mau berdoa khusus bagi pemerintah kami. Seperti yang diperintahkan di dalam Alkitab, kami perlu berdoa untuk para pemerintah, para penguasa, para pemimpin dari negara kami, dari yang tertinggi sampai yang di bawah, dari yang di pusat sampai ke daerah. Tuhan tolonglah supaya antara Presiden Joko Widodo dengan para menteri dan juga dirjen dan juga semua jajaran pemerintahan Tuhan dapat bekerja sama sehati, bukan memikirkan kepentingan masing-masing tetapi kepentingan rakyat
di seluruh Indonesia. Tuhan, kami tahu juga bahwa manusia memimpin satu bangsa yang begitu besar sungguh tidak mudah. Ini beban yang berat Tuhan, yang sulit, pekerjaan sulit. Karena itu Tuhan tolong berikan mereka hikmat kebijaksanaan dan juga hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memikirkan yang terbaik bagi segenap lapisan masyarakat, seluruh rakyat. Tuhan, kami mohon juga Tuhan menolong kepala-kepala daerah, dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, dan sampai kepala desa, juga para RW, RT, semua yang Tuhan berikan kesempatan untuk boleh memimpin. Mereka mau memimpin dengan baik, dengan sungguh-sungguh memikirkan kepentingan kesejahteraan rakyat. Kami juga mau berdoa ya Tuhan saat ini, mohon Tuhan juga yang menolong untuk meredam adanya perselisihan di antara para buruh dengan pemerintah tentang peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang jaminan hari tua. Biarlah ada penyelesaian yang baik, ada titik temu yang baik ya Tuhan, sehingga para buruh juga bisa diperhatikan kesejahteraan mereka, dan para buruh juga tidak dihasut orang-orang yang mau mencari keuntungan bagi diri sendiri untuk mengacau, menuntut yang berlebihan. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi kembali memuji Tuhan, Yesus sobat yang sejati. Saudara-saudari, kita bisa berdoa saat ini bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kita mempunyai seorang pengantara, yaitu Yesus, imam besar agung kita, ya, yang terus-menerus berdoa syafaat bagi kita. Bait yang kedua. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku takkan putus asa, pada Tuhan berseru. Tuhan Yesuslah yang akan menguatkan kita, maka tidak sia-sia kita berdoa kepadanya. Selanjutnya kita akan berdoa untuk lembaga-lembaga yang bergerak, lembaga-lembaga Kristen yang bergerak di bidang sosial, mereka yang melandaskan pelayanan mereka dalam kasih Kristus dan di atas kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, baik itu yang melayani di panti werda untuk orang-orang tua, panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu, ataupun anak-anak yang terlantar, anak-anak jalanan, juga untuk panti yang merawat orang-orang dengan gangguan jiwa, panti rehabilitasi untuk para pecandu narkotik, dan yang lain-lain. Kita mohon Tuhan yang menolong supaya melalui para pengasuh, para pengerja di panti-panti ini, lembaga-lembaga tersebut, kasih Tuhanlah yang memenuhi hati mereka, sehingga mereka boleh melayani dengan betul-betul kasih yang luar biasa, karena kita tahu ini bukan pekerjaan yang mudah, dan juga melalui mereka kasih Tuhan dapat terpancar dan sampai kepada orang-orang yang mereka layani, sehingga orang-orang tersebut pun pada akhirnya mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita juga berdoa untuk kebutuhan finansial mereka supaya Tuhan yang cukupkan. Kita juga mau berdoa saat ini secara khusus untuk sekolah Kristen Karunia,
untuk guru-gurunya semua, mulai dari TK sampai SMA, supaya dipenuhi kasih Tuhan juga, dan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan dapat mengajar dengan baik, dengan jelas, bahkan bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga bisa menjadi teladan dalam hal karakter, sifat untuk anak-anak didik. Kita juga berdoa untuk anak-anak didik, murid-murid yang dididik di sekolah Kristen Karunia, supaya mereka juga mau taat kepada pengajaran dari guru-guru. Mereka hormat kepada guru, tidak membuat susah guru, dan di rumah juga anak-anak bisa mempunyai satu kehidupan yang baik dengan keluarga, walaupun memang kita tahu ada keluarga yang juga kurang sempurna, tapi biarlah anak-anak ini dengan mereka di sekolah karunia bisa mendengar firman Tuhan, bisa mengenal Tuhan Yesus yang mengasihi mereka, maka mereka juga boleh menjadi orang-orang yang menjadi berkat dimanapun, mulai dari saat mereka sekolah sampai nanti ketika mereka sudah lulus ya dan sudah bekerja di dalam masyarakat. Kita berdoa untuk lembaga sosial Kristen dan juga untuk sekolah Kristen Karunia. Kita juga berdoa untuk calon-calon murid, supaya Tuhan yang mendatangkan murid-murid yang untuk dididik di sekolah Kristen Karunia, untuk mendengar Injil keselamatan di sekolah Kristen Karunia. Ya, kita juga berdoa untuk yayasan yang mengelola sekolah ini juga bisa bekerja dengan baik, dengan hikmat dan pertolongan, kekuatan dan kasih dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami pada malam hari ini juga mau berdoa untuk lembaga-lembaga Kristen yang melayani di bidang sosial. Tuhan, Engkau yang menggerakkan hati para pendiri untuk memperhatikan orang-orang tua yang membutuhkan pemeliharaan, perawatan, sehingga mereka mendirikan panti werda, juga untuk anak-anak yatim piatu, anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, anak-anak dari keluarga yang terpecah. Tuhan, kiranya mereka semua boleh melayani dengan penuh kasih. Begitu juga panti yang merawat orang-orang dengan gangguan jiwa, ataupun panti rehabilitasi untuk orang-orang yang pecandu narkotik. Tuhan, kiranya semua pengerja boleh dipenuhi, dikuasai oleh kasih Kristus yang penuh pengorbanan, sehingga walaupun mereka mungkin seringkali dikecewakan dan mengalami tantangan yang berat, tetapi mereka tetap bisa melayani dengan sabar, bahkan juga ada sukacita dari Tuhan memenuhi hati mereka. Kebutuhan finansial mereka juga kami mohon Tuhan yang cukupkan. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus malam hari ini untuk sekolah Kristen Karunia, mulai TK, SD, SMP, SMA. Tuhan yang sudah mendirikan sekolah ini, biarnya Tuhan yang terus akan memelihara sehingga sekolah ini dapat terus berlangsung, untuk bukan saja bisa memberikan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh anak didik, tetapi juga terutama sekali Injil keselamatan yang dapat mengubah hidup mereka dari orang yang terhilang menjadi orang-orang yang menjadi milik Tuhan, warga kerajaan Allah. Tuhan, tolonglah supaya guru-guru semuanya diberi kesehatan dan juga hikmat dari Tuhan, kasih dari Tuhan, dan mereka sungguh bisa memperhatikan murid-murid, bukan saja untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membimbing menjadi teladan dalam hal karakter, sifat. Kami juga berdoa untuk anak-anak didik di sekolah ini, Tuhan, juga yang kuasai hati mereka untuk menjadi anak-anak yang mau diajar, menghormati guru-guru, dan juga ketika mereka di rumah, walaupun mungkin ada yang keluarganya kurang bahagia, tetapi dengan Yesus yang mereka sudah kenal dan yang mereka mau terima di dalam hati mereka, maka mereka tetap bisa hidup bersama dengan keluarga dan juga bahkan menjadi berkat di tengah keluarga. Tuhan, bimbinglah supaya anak-anak ini kelak ketika mereka dewasa, mereka tetap menjadi milik Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk calon-calon murid yang Tuhan akan pimpin untuk mendaftar di sekolah Kristen Karunia. Kiranya
Tuhan yang bekerja dalam hal ini. Dan biarlah anak-anak ini semuanya dapat menerima anugerah keselamatan ketika mereka bersekolah di sekolah Kristen Karunia, melalui bimbingan dari guru-guru maupun juga kebaktian-kebaktian yang diadakan. Di situ mereka dapat bertemu dengan anak Allah Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Kami berdoa juga untuk pengurus yayasan, Tuhan juga berikan pertolongan buat mereka untuk dapat terus mengelola sekolah ini dengan baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita seterusnya akan berdoa untuk gereja kita secara khusus yang melayani, baik melayani di mimbar, ya, yang berkhotbah atau yang menjadi liturgis, hamba-hamba Tuhannya, ya, pemimpin-pemimpin di gereja kita yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat gereja Karunia, para penatua, para diaken, para pengurus perhimpunan, guru-guru sekolah minggu, juga tim-tim kerja seperti tim pemerhati, tim multimedia, tim doa, dan yang lain-lain. Kita mohon Tuhan yang mengurapi sehingga para pelayan Tuhan ini bukan saja dapat menjadi berkat ketika mereka melayani di gereja, tetapi juga dimanapun mereka berada tetap menjadi berkat. Dan kita juga berdoa untuk seluruh jemaat, kiranya yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, yang sudah dibaptis menjadi anggota gereja secara khusus, benar-benar cinta Tuhan dan juga haus akan kebenaran firman Tuhan, karena mau hidup taat kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan, dan juga mau menjadi murid-murid Yesus yang sejati, dalam arti mau makin terus menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Tuhan Yesus dengan setia, bahkan tiap hari bisa menjadi saksi Tuhan, ya, dimanapun berada, di tempat kerja, di sekolah, di rumah, ya, bersama teman, bersaksi tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Kita berdoa untuk para pemimpin, para pelayan, para yang menggembalakan gereja Karunia, dan juga untuk seluruh jemaat, ya. Kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, kami saat ini juga mau berdoa untuk semua yang melayani di gereja kami, Tuhan, yang Engkau sudah panggil, Engkau sudah tempatkan di jabatan masing-masing, Tuhan. Kami tahu bahwa gereja adalah tubuh Kristus dan kami semua adalah anggota. Kami semua harus bekerja, saling melayani satu dengan yang lain. Tidak boleh ada yang menganggur. Bapa, kami juga serahkan khususnya para pemimpin yang Tuhan berikan kedudukan atau kesempatan untuk boleh menjadi pengambil keputusan kebijakan di gereja. Tuhan Roh Kudus kiranya yang terus menuntun, terus memberikan visi dari surga, terus mengarahkan, membimbing, ya Tuhan, supaya semua pelayan, baik yang di mimbar, yang menyampaikan kebenaran Tuhan, yang memimpin kebaktian, dan yang melayani di kebaktian-kebaktian umum hari Minggu, maupun juga mereka yang melayani di perhimpunan sebagai pengurus, sebagai guru sekolah minggu, mereka yang menjadi diaken, menjadi penatua, dan juga tim-tim kerja, Tuhan, semuanya kami boleh diurapi Roh Kudus sehingga kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada orang yang kami layani. Seluruh jemaat Karunia boleh menerima berkat Tuhan. Kami juga mohon Tuhan menolong saudara-saudari kami, ya Tuhan, yang dari seluruh jemaat, khususnya kami berdoa untuk yang sudah dibaptis, yang sudah menjadi anggota gereja, dan yang harusnya sudah tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan, maka semua harus ikut terlibat di dalam pelayanan. Tuhan, tolong supaya kami memperhatikan kehidupan kami sehari-hari, betul-betul mau mengasihi Tuhan, karena kami tahu Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami, dan dengan mengasihi Tuhan kami juga mengasihi sesama, dan kami juga dengan sukarela
mau saling melayani, saling mendukung, saling mendoakan. Begitu juga Tuhan, biarlah kami boleh di dalam hidup sungguh-sungguh mau menyangkal diri tiap hari, memikul salib tiap hari, mengikut Tuhan Yesus tiap hari, bukan hanya pada hari Minggu saja. Dan Tuhan pakai hidup kami untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan yang berikut ya, kita juga akan tetap berdoa untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit, ya, baik COVID maupun yang penyakit yang lain. Kita juga berdoa untuk mereka yang ada kesulitan dalam hal ekonomi, dalam hal hubungan keluarga. Kalau saudara-saudari yang tahu, kita tidak perlu cerita orang lain, tapi kita cerita kepada Tuhan, ya. Karena Tuhanlah yang paling sanggup untuk menolong, memberi jalan keluar. Dan kiranya saudara-saudari kita yang sedang ada kesulitan, yaitu kelemahan jasmani maupun kekurangan secara ekonomi dan sebagainya, mereka juga bukan mengharap kepada orang, manusia, tetapi mengharap kepada Tuhan. Tuhanlah satu-satunya yang mereka sandari, ya, sehingga pada akhirnya iman mereka betul-betul bisa teguh melalui masa-masa yang sulit di dalam kehidupan ini, ya. Kita berdoa. Kalau saudara tahu nama mereka, saudara boleh sebutkan. Kalau saudara tidak tahu, Tuhan juga tahu, ya. Yang penting kita dalam kasih, kita menyerahkan mereka kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sudah turun untuk mengulurkan tanganmu untuk menolong kami manusia. Pertama-tama yaitu menolong kami dari masalah dosa, sehingga ketika dosa kami sudah ditebus, kami sudah didamaikan dengan dirimu Bapa, maka kami tahu bahwa segala sesuatu yang lain itu hanyalah masalah yang sementara yang kami alami di dunia dan tidak akan sebanding dengan kemuliaan dan kebahagiaan yang kekal yang kelak akan kami terima. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit Tuhan, baik itu COVID maupun penyakit yang lain Tuhan. Kiranya Engkau yang melihat kondisi mereka satu persatu, Engkau yang akan menolong mereka juga. Kami terus berdoa untuk saudara Parianto, kiranya Tuhan yang dengan kuasa-Mu memulihkan kesehatannya sehingga benar-benar bisa sembuh. Kami juga mau berdoa untuk saudari Paulina, mamanya Rosa yang sedang sakit juga, kelemahan jasmani. Kiranya Tuhan juga yang menjamah dia dan memberikan kesembuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk anaknya saudari Lisiu, yaitu Albert, yang juga dalam kelemahan jasmani. Tuhan berikan hikmat kepada dokter yang merawat dia supaya bisa dengan obat yang tepat dia juga boleh disembuhkan. Kami percaya obat yang diberikan itu adalah jalan dari Tuhan, alat dari Tuhan untuk memberi kesembuhan kepada dia. Bapa Surgawi, kami tidak dapat menyebut satu persatu, tetapi kami percaya Engkau tahu, Engkau melihat semuanya, dan Engkau mengasihi mereka. Engkau pasti menolong mereka dengan cara Tuhan sendiri pada waktu yang sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Biarlah mereka juga boleh belajar dalam masa sulit ini, terus bersandar kepada Engkau, makin beriman kepada Tuhan, percaya Tuhan mengasihi mereka. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari yang mungkin mengalami kesulitan karena kehilangan pekerjaan ataupun juga ada masalah dalam hubungan keluarga, atau juga terutama saudara-saudari yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi yang sudah terlebih dahulu Tuhan panggil pulang ke surga. Secara jasmani, secara manusia mereka mungkin merasa kehilangan, tapi biarlah penghibur Roh Kudus yang akan menguatkan mereka. Tuhan, kiranya dalam masa-masa yang sulit ini justru kami boleh melihat Engkau sungguh Allah yang hidup, yang menjawab doa kami dengan begitu indah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan semua doa-doa kami. Kami tahu bahwa kami lemah. Kami tahu bahwa kadang-kadang kami salah berdoa. Doa kami hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kami bersyukur Tuhan bahwa
Engkau berjanji akan terus menolong kami, yaitu Roh Kudus-Mu yang akan berdoa bagi kami, bahkan juga mengajar kami berdoa seperti Tuhan Yesus waktu di dunia mengajar murid-murid berdoa. Tuhan juga tolong supaya kami tidak jemu berdoa, kami tidak berputus asa dalam doa. Kami menyerahkan semua doa kami di dalam kemurahan Tuhan, di dalam kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi kembali dari lagu Yesus Sobat yang Sejati, bait yang ketiga. Dan kita akan menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berdoalah padanya, walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya hatimu sentosalah. Ya, sekarang kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Ayat yang kita renungkan pada hari Minggu di KU, ya. Kita akan renungkan kembali dari sudut pandang dari penggalian yang berbeda. Lukas 3 ayat 23 sampai 38 saya akan bacakan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sialtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Abinadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Zerub, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lameh, anak Metusalah, anak Henoh, anak Yared, anak Mahalaleel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Hari ini saya mau lebih menekankan ke segi praktis, ya. Bagaimana kita melihat dari silsilah Yesus yang dicatat oleh Lukas dan kita memikirkan tentang aplikasinya di dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama, ketika kita melihat silsilah yang sudah kita baca tadi, maka di ayat yang terakhir, ayat 38, ya, dikatakan bahwa Yesus kalau ditelusuri, ya, dari jejak leluhurnya itu adalah anak Enos, kemudian anak Set, anak Adam, anak Allah. Nah, kita tahu bahwa kita manusia, bangsa apapun, etnis apapun, tinggal dimanapun, ya, kulit berwarna apapun, segala suku, segala bangsa adalah
keturunan dari satu manusia, yaitu Adam, yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia pertama. Nah, jadi bagi orang Tionghoa, kita tahu bahwa orang Tionghoa itu sangat menekankan xiao, hormat kepada orang tua, ya. Jadi bagi orang tua yang mau menghormati leluhur, nah kadang-kadang orang Tionghoa salah paham terhadap orang Tionghoa yang Kristen, mengatakan kalau sudah jadi Kristen, wah mereka lupa sama leluhur, tidak mau sembahyang lagi, ya. Jadi mereka itu boleh dinamakan anak durhaka, lupa kepada nenek moyang. Padahal sebetulnya tidak. Kalau kita lihat dari daftar silsilah ini, sebetulnya kalau kita mau menghormati leluhur, kita mau berdoa, ya, seharusnya leluhur yang paling pertama yang harus kita hormati, yang kepadanya kita bisa berdoa, itu adalah Allah, ya. Karena tadi kita sudah baca di ujung paling atas dari daftar silsilah ini adalah Allah, ya. Anak Adam, anak Allah. Jadi kalau misalnya kita konsekuen bilang saya adalah orang yang ingat leluhur, menghormati leluhur, tidak melupakan jasa mereka. Merekalah yang sudah, karena ada mereka jadi ada saya, ya, seperti itu. Maka harusnya yang kita hormati adalah Allah sendiri. Jadi jangan kita salah, ya, mau menghormati leluhur, tapi yang paling pentingnya justru kita lupakan, ya. Leluhur kan kita percaya adalah yang menjadi sumber, ya, dari kehidupan kita. Kalau menurut tradisi orang Tionghoa, kalau karena ada leluhur maka ada saya. Jadi saya tidak boleh melupakan leluhur. Nah, kalau kita mau mengingat itu, harusnya yang kita ingat adalah Allah, karena Dialah yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, ya. Dan kalau kita sudah tahu bahwa leluhur yang paling harus kita junjung, yang paling harus kita hormati adalah Allah, maka sesuai dengan yang Allah katakan, tidak boleh ada yang lain yang kita sembah, ya. Kalau kita mau menyembah Dia, menghormati Dia, yang lain tidak boleh lagi kita sembah sebagai Allah. Jadi kita mau menghormati leluhur tentu boleh, ya. Tapi yang terutama kita menghormati papa mama, engkong emak dan sebagainya selama mereka masih hidup, karena itu yang terutama. Kalau mereka sudah mati, sudah tidak ada dalam kehidupan sehari kita, baru kita nangis-nangis, baru kita memberi mereka makan, itu sebetulnya sudah terlambat. Bahkan juga boleh dikatakan itu sia-sia, ya, tidak dapat lagi mereka nikmati. Harusnya kita menghormati mereka, kita menyenangkan hati mereka, kita memberi apa yang mereka perlukan dan apa yang mereka mau waktu mereka hidup. Nah, kalau mereka sudah meninggal, bagaimana caranya kita menghormati mereka? Tetap bisa, ya, yaitu kita hidup sesuai dengan ajaran, nasihat mereka yang pasti mereka berikan kepada kita, anaknya, keturunannya, karena mereka mau kita hidup dengan cara seperti itu, ya. Banyak orang tua pada masa hidupnya terus memberi petua, memberi nasihat, memberikan ajaran, memberikan bimbingan, ya. Bahkan kadang-kadang juga menegur cukup keras kalau melihat anak-anak mereka, cucu mereka tidak hidup seperti yang mereka ajarkan, bahkan juga teladankan. Nah, kalau kita hanya sembahyang misalnya, ya, memberikan makanan pada tanggal-tanggal tertentu menurut kepercayaan orang Tionghoa, lalu kita berpikir bahwa itu bisa menyenangkan hati mereka, saya pikir itu salah, ya. Pertama, ya, kita salah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak mau kita berbuat seperti itu. Tuhan tidak pernah mau kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Kelihatannya kita menghormati leluhur, padahal bukan, ya. Itu hanya satu perbuatan yang, ya, mungkin untuk menenangkan hati nurani, karena kita merasa bersalah pada waktu mereka hidup kita tidak
cukupi mereka, kita tidak taati mereka. Jadi sekarang ya coba deh ya, saya kasih apa yang mereka suka ya, makanan yang mereka dulu suka, yang saya tidak berikan, sekarang saya berikan. Itu sia-sia. Dan Tuhan tidak pernah mau kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Hanya menipu diri sendiri, juga mungkin menipu orang lain. Orang lain mengira, wah orang ini sangat hormat ya kepada orang tuanya ya. Lihat tuh, mereka tidak pernah lupa tanggal-tanggal tertentu. Pasti mereka memberikan sesuatu sesajian, sembayangan untuk orang tua mereka. Bahkan kepada leluhur-leluhur yang dulu-dulu sudah meninggal, mereka pun datang tanggal-tanggal tertentu ya. Tapi itu sia-sia dan Tuhan tidak mau kita melakukan itu ya. Jadi kalau kita orang yang sudah percaya Tuhan Yesus dan kita mau menghormati leluhur, caranya adalah kita melakukan yang baik yang mereka ajarkan kepada kita. Jose yakin ya, seandainya dari seberang sana mereka bisa melihat kita, mereka pasti senang ya. Wah, anak saya, cucu saya, keturunan saya semua hidup menurut contoh teladan saya, menuruti nasihat saya, petuah saya, ajaran saya. Pasti mereka senang ketimbang kita hidupnya sembarangan ya, mempermalukan nenek moyang kita, lalu kita hanya datang berdoa ya ke makam mereka mungkin atau di depan abu mereka, mereka pasti kecewa ya, tidak ada gunanya. Saya yakin itu. Nah, sekali lagi, kalau kita mau berdoa, mau minta sesuatu atau mengucap syukur atas sesuatu, itu hanya boleh kepada Allah, karena dialah sumber dari segala sesuatu, dialah yang memelihara dan melindungi, bukan yang lain ya. Jadi bagi orang Tionghoa yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu merasa bersalah juga kalau kita tidak sembahyang kepada nenek moyang kita, bukan saja papa mama ya, tapi leluhur. Itu sesuatu yang justru bijak ya. Jadi selagi mereka hidup, kita memang menghormati mereka, melakukan apa yang mereka ajarkan, menyenangkan hati mereka. Lalu ketika mereka meninggal, kita juga tetap melakukan yang mereka sudah ajarkan kepada kita, hal-hal yang baik ya, yang mereka tahu ya, orang tua kita tahu, leluhur kita tahu. Kalau kita melakukan itu, maka hidup kita di dunia juga akan baik ya, dan itu akan membuat mereka tenang di alam sana ya. Jadi hal yang pertama dari silsilah yang dapat kita pelajari adalah menghormati leluhur, bukan leluhur yang sudah meninggal baru kita hormati, tetapi harus lagi mereka hidup, dan ketika mereka sudah meninggal kita menghormati, artinya menjaga nama baik mereka dengan cara berbuat hal-hal yang baik sesuai dengan yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh nenek moyang kita, leluhur kita. Tetapi berdoa, meminta berkat, bersyukur itu hanya boleh kepada Allah, Sang Pencipta, leluhur yang paling awal, sumber ya, pencipta hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita membaca silsilah, maka itu mengingatkan kepada kita bahwa tiap-tiap orang pasti ada garis keturunan ya. Jadi saya misalnya, saya adalah dari keturunan yang marga Chuang. Jadi saya mempunyai marga Chuang. Jadi dari nenek moyang saya yang ya saya tidak kenal sih siapa-siapa dia ya, dan saya juga tidak mempunyai daftar silsilah mereka, tetapi saya tahu leluhur saya itu adalah marga Chuang. Itu yang saya wariskan hari ini ya, warisi hari ini. Nah, dari situ kita harus berpikir, kita ini sudah menjadi keturunan Allah belum? Sudah menjadi anak-anak Allah belum? Ya, seperti daftar tadi, anak Adam, anak Allah. Adam diciptakan Allah dalam kondisi tidak berdosa ya. Jadi sesungguhnya dia adalah anak Allah. Dan istilah anak tidak boleh kita selalu artikan Allah menikah lalu melahirkan anak ya. Tapi Adam diciptakan oleh Allah, Adam dikasih oleh Allah, Allah memberi hidup, nafas kepada Adam. Jadi
kita boleh mengatakan Adam memang adalah anak Allah. Ya. Jadi karena Adam jatuh dalam dosa, maka hubungan bapak dengan anak ini terputus pada waktu itu. Tetapi di dalam Yesus, maka hubungan ini kembali dipulihkan. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menerima Yesus itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, menerima Yesus berarti kita menerima segala perintahnya, kita menerima hukum-hukumnya, kita mau tunduk kepada pengaturannya. Ya, jadi kalau kita bilang saya percaya Yesus, maka saya tidak lagi hidup menurut pemikiran saya, kemauan saya, apa yang menyenangkan saya, tidak lagi seperti itu, ya. Tapi apa yang Allah kehendaki, apa yang menjadi rencananya, keinginannya, itulah yang saya taati dan saya lakukan. Nah, jadi pertanyaannya adalah, sudahkah saya menjadi anak Allah? Ya. Apakah di dalam silsilah saya itu, ujung paling atasnya, saya dapat disebut anak Allah, ya. Allah yang mencipta saya, kemudian Allah yang menebus saya kembali, mengangkat saya menjadi anaknya. Nah, pada malam hari ini biarlah kita semua pikirkan bersama-sama tentang hal ini. Kalau belum, maka masih ada kesempatan. Selagi kita masih bernafas, kita masih bisa mengambil keputusan untuk mau menerima Yesus, percaya Yesus, dan menerima kuasa untuk menjadi anak Allah. Dan melalui kelahiran kembali oleh Roh Kudus, Allah mengangkat kita, mengadopsi kita di dalam keluarganya. Dia sekarang menjadi bapa kita dan kita menjadi anaknya. Ya, kalau saudara bisa membayangkan betapa ini adalah satu hak yang luar biasa, karena tidak mungkin kita memperolehnya dengan kekuatan kita, ya. Hak untuk menjadi anak Allah itu hanya bisa kita peroleh karena Allah mau memberikan kepada kita. Dia yang mau mengangkat kita menjadi anaknya. Nah, bagi saudara yang sudah menjadi anak Allah, kita juga perlu berpikir, apakah dalam kehidupan saya sekarang, orang dapat melihat saya ini anak Allah? Di dalam kehidupan keseharian kita seringkali bisa melihat contoh ini. Ada orang-orang tertentu yang mukanya mirip sekali, ya, dengan orang tuanya. Ada yang begitu kita lihat, oh kita tahu ini anak siapa. Mirip sekali dengan papanya atau mirip sekali dengan mamanya. Ada yang mungkin bukan wajahnya mirip, tapi suaranya. Ketika saya telepon misalnya, kadang-kadang saya salah, ya, mengira ini suara si anak, tahu-tahu itu suara si papa, atau sebaliknya, karena mirip, tidak bisa dibedakan, ya. Ketika kita begitu angkat telepon, dengar kayaknya ini nggak tahu suara si ayah atau suara si anak, ya, atau suara si mama atau suara si anak perempuannya, begitu mirip. Ada yang bukan mirip suara tapi mirip gaya, ya, gaya dia waktu berbicara, gaya dia waktu berjalan dan sebagainya, ya. Nah, itu akan menunjukkan kepada orang lain kita ini anak siapa. Dan saya selalu memperhatikan orang tua ketika kita memuji, anak kamu mirip banget sama kamu, ya. Tuh lihat matanya atau bibirnya atau gaya dia bicara. Itu orang tuanya senyum-senyum, ya, senang sekali. Dia merasa bangga bahwa anaknya itu bisa dikenali sebagai anak dia, ya. Coba bayangkan kalau orang bilang anak kamu mirip sama tetangga, pasti orang tua sedih sekali. Kok bisa begitu? Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita sudah menjadi anak Allah, ya, kita bilang sudah percaya Yesus, sudah menerima Dia, berarti kita sudah diberi kuasa menjadi anaknya. Apakah orang lain dapat melihat, lihat nih orang ini, ya, cara dia bicara betul-betul, ya, penuh dengan kelemah lembutan, buah roh ada di dalam hidupnya, ya, di dalam mulutnya, kata-katanya itu sangat membangun, sangat menghibur, memberi pengharapan, ya, juga memberi nasihat kepada yang salah. Nah, orang akan bisa melihat orang ini adalah anak Allah, ya. Atau ketika kita menolong orang, ya, orang juga bisa melihat bahwa
orang ini berbuat begini nih bukan karena dia kaya, ya, bukan karena dia mau pamer, tetapi karena dia serupa dengan bapaknya. Nah, saya pernah membaca satu kisah, ya, tapi agak lupa-lupa. Cuma kisahnya kira-kira begini, ada seorang misionaris yang pergi melayani di satu daerah. Kalau saya tidak salah itu di tengah-tengah orang Indian di Amerika. Nah, dia bukan saja mengajar mereka, tapi juga menginjili, tapi juga mengajar mereka, menerjemahkan Alkitab bagi mereka, menolong dalam kehidupan sehari-hari mereka, ya. Begitu rupa sampai satu hari ada seorang anak kecil, ya, yang bertanya kepada dia. Kan anak kecil itu sudah dengar nama Yesus, ya. Si misionaris ini sudah menceritakan Yesus itu anak Allah yang baik, ya, yang mengasihi manusia, yang rela berkorban, bahkan mati di kayu salib dan seterusnya. Nah, si anak perempuan ini bertanya kepada misionaris, "Pak, apakah Bapak Yesus?" Ya, jadi dia melihat dari tutur kata, dari cara hidup misionaris ini, lalu dia melihat bahwa Yesus yang dikabarkan, yang diceritakan oleh si bapak misionaris ini kok kayaknya ada dalam diri si misionaris itu. Nah, ini adalah sesuatu kesaksian yang sangat memuliakan Tuhan, ya. Harusnya kita di tengah-tengah keluarga, di dalam kehidupan keseharian bersama teman, atau terutama di gereja dengan saudara seiman, ya, kadang-kadang kita belum bisa mencerminkan Yesus di dalam hidup kita, ya, belum hidup betul-betul sebagai anak Allah. Mari kita lakukan mulai dari hari ini, minta Tuhan menolong kita, hidup kita bisa mencerminkan Dia. Lalu yang berikut, kita juga lihat dari silsilah ini bahwa Tuhan Yesus memang mau menyamakan dirinya dengan manusia utuh, ya. Jadi bukannya dia datang ke dunia tapi kemudian tidak ada silsilah seperti Alkitab mencatat tentang Melkisedek, ya. Melkisedek itu adalah satu tokoh yang melambangkan Yesus, seorang imam, ya, di Perjanjian Lama yang datang memberkati Abraham. Tapi di situ dikatakan dia tidak ada silsilah karena dia mau dipakai sebagai kiasan Yesus Allah, ya. Nah, kalau Yesus hanya Allah, dia tentu juga tidak punya silsilah. Tapi karena dia menjadi manusia, dia perlu lahir dari keturunan manusia, maka kemudian dia mempunyai silsilah. Dia adalah anak siapa, anak siapa, anak siapa, dan seterusnya, ya. Dan di dalam hal ini kita patut bersyukur bahwa walaupun dia adalah Allah yang mulia, tetapi dia rela merendahkan diri begitu rupa, menjema menjadi, ya, sama dengan kita, menjadi manusia yang sama dengan kita. Dan bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia tidak malu disebut sebagai saudara kita. Saya bacakan dari Ibrani 2 ayat 11, ya. Ibrani 2 ayat 11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Begitu rendah hatinya Yesus. Bayangkan, dia pencipta kita, dia Allah yang menguasai hidup dan mati kita, tetapi dia mau menjadi saudara kita, mengangkat kita sederajat dengan dia. Nah, ini harusnya menjadi teladan bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kadang-kadang kita suka memandang diri kita lebih baik karena saya sudah percaya Yesus, saya sudah diampuni, saya sudah dikuduskan, saya tidak lagi melakukan dosa-dosa seperti orang lain. Jadi melihat diri kayaknya satu kelas lebih tinggi daripada orang lain. Nah, harusnya sikap seperti ini kita tidak boleh miliki lagi, ya. Yesus yang Allah yang sempurna bisa menyamakan dirinya dengan manusia yang berdosa. Dan kalau kita membaca ayat-ayat sebelum silsilah di pasal 3 Injil Lukas ini, kita juga tahu bahwa Yesus sendiri mau datang minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Padahal kalau dia sebagai Allah, walaupun dia dalam kondisi manusia, harusnya dia tidak perlu, karena dia tidak berdosa, dia tidak perlu bertobat. Dan
baptisan air kan salah satunya adalah sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia mau, ya. Bahkan pada waktu dibaptis pun dia juga berdoa. Dan sekali lagi, kalau Yesus itu hanya memandang dirinya Allah walaupun dalam tubuh manusia, tapi saya Allah, ya. Saya tidak butuh berdoa. Saya punya kuasa mengalahkan iblis, ya, melakukan mujizat, tetapi tidak. Pada waktu dia menjadi manusia, dia betul-betul merendahkan diri menjadi sama dengan kita. Nah, bagaimana dengan kita yang manusia biasa? Acap kali ketika misalnya kita menolong orang, kita pun di dalam hati ada perasaan, saya lebih loh dari dia, ya. Saya punya uang, makanya saya bisa bantu dia. Dia nggak bisa kasih kepada saya. Ada rasa superior itu, ya, unggul, lebih tinggi daripada orang lain. Apalagi juga yang otaknya cerdas, ya, yang selalu ranking di kelas. Kadang-kadang begitu, ya. Memang kita di mulut sih bilang saya tidak menganggap dia lebih rendah, tapi di dalam hati atau pandangan kita kadang-kadang bisa muncul seperti itu, ya. Jadi ketika kita menolong orang, kita juga merasa sangat berjasa buat dia, karena saya lebih dari dia, saya di atas, dia di bawah, ya. Nah, harusnya sikap seperti ini kita buang. Dan kita minta Tuhan Yesus yang sudah menjadi satu teladan, dia yang sudah mendahului kita untuk merendahkan diri sedemikian rupa, menyamakan diri sebagai saudara kita, ya. Kita pun mau seperti itu, ya. Dan di dalam kehidupan kita tidak ada yang merasa diri lebih baik, lebih hebat, lebih unggul, ya, dari orang lain. Ketika kita melayani, bukan karena saya lebih dari orang lain, tapi saya adalah hamba dari orang lain. Nah, yang berikut adalah di dalam silsilah ini sudah dijelaskan oleh pendeta Yeremia pada hari Minggu, ya. Banyak nama-nama orang biasa, orang yang kita tidak kenal, tidak ada catatan lain tentang mereka di dalam Alkitab. Kalau Daud, Zerubabel, ya, kemudian Boas, mungkin masih kita kenal, ya. Ada nama mereka di dalam Alkitab, dicatat peristiwa-peristiwa tentang kehidupan mereka. Kemudian misalnya Abraham, kita tahu, Ishak, Yakub, kita tahu. Tapi banyak nama-nama yang tidak pernah kita baca cerita tentang mereka. Siapa mereka? Dan juga kita yakin, ya, seperti Pak Yeremia sudah katakan, hidup mereka juga pasti banyak cacat celahnya. Bahkan bukan cuma orang-orang yang tidak terkenal itu, termasuk yang terkenal pun banyak cacat celah. Tapi Tuhan mau memakai mereka untuk menjadi satu garis keturunan yang nantinya melahirkan juru selamat, anak Allah, Mesias di dalam dunia yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, melalui hal ini marilah kita juga melihat, ya, bahwa saya ini memang bukan siapa-siapa di dalam sejarah dunia yang begitu luas, ya, dari zaman ke zaman. Mungkin nama saya tidak akan dikenal oleh siapapun, tidak akan tercatat di buku sejarah. Tetapi kalau kita mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, dia bisa pakai, dia bisa sucikan kita, dia bisa pakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Seperti nama-nama yang tadi kita baca, yang begitu panjang, begitu banyak, yang kita tidak tahu siapa mereka, tapi mereka ini adalah orang-orang yang dipilih Allah, dan kemudian Allah masukkan mereka di dalam silsilah Yesus, karena memang melalui mereka lah Yesus kemudian lahir sebagai anak manusia, ya. Jadi jangan pernah ada yang berpikir, saya mah di gereja tidak bisa apa-apa, ya. Saya tidak pandai nyanyi, jadi tidak bisa jadi pemandu pujian. Saya tidak bisa main piano, jadi tidak bisa jadi pemusik. Saya tidak bisa pimpin sebagai liturgis, ya. Saya tidak bisa apa-apa, jadi saya tidak bisa melayani, ya. Saya tidak bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Bisa, ya. Semua orang bisa. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa pakai. Jadi kita lakukan saja bagian kita, ya. Saya yakin saudara pasti pernah dengar, kalau kita di gereja, kita semua bisa senyum, kan? Ya, senyumlah kepada orang yang kita temui, ya. Itu sudah cukup menghangatkan. Apalagi kalau ada wajah baru,
mereka belum punya siapa-siapa, kenal siapa-siapa di gereja, ketika mereka datang bertemu dengan kita, ya, berhadapan, kita senyum, sapa mereka, itu kita sudah menjadi berkat, ya. Jadi jangan sia-siakan hidup kita, kesehatan, waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati, dan biarlah saudara juga bisa dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita akan berdoa, mengakhiri firman Tuhan dan juga mengakhiri kebaktian doa malam ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar. Kiranya Tuhan yang terus akan berbicara di dalam hati kami, dan memakai firman-Mu untuk meyakinkan kami bahwa Tuhan begitu mengasihi kami sampai Yesus mau lahir menjadi juru selamat kami dan mau menyamai kami. Kami juga harus belajar teladan Yesus, rendah hati, tetapi juga tetap tahu Tuhan bisa memakai siapapun di antara kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kami mau mengakhiri kebaktian kami mengucap terima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai bertemu dalam kebaktian yang akan datang.